Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rahmatnya, memberikan kita inayahnya, memberikan kita kasih sayangnya sehingga kita semua selalu mampu menjalankan kebaikan-kebaikan, selalu mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan juga salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, Al-Fakir insyaallah akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang kondisi mukmin, kondisi orang munafik dan juga orang kafir ketika selesai dia dimakamkan, dikuburkan, atau masuk ke alam barzakh, perpindahan dari alam dunia ke alam kubur. Nah, disebutkan dalam hadis ini, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta innahu yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulani lahu. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia selesai disimpan di dalam kuburnya, diletakkan di dalam kuburnya, mayitnya, jenazahnya diletakkan oleh orang lain di dalam kuburnya, kemudian wa tawalla anhu ashabahu, kemudian berpaling sahabat-sahabatnya, berpaling keluarga-keluarganya, ya, berpaling anak dan istrinya, berpaling kerabat-kerabatnya, semua pulang ke rumah mereka masing-masing. Hatta innahu yasma'u qur'ani alihi. Ya. Dan sampaikan sesungguhnya orang tersebut yang ada di dalam kubur, mayit yang ada di dalam kubur itu mendengar, ya, mendengar suara langkah daripada sahabatnya, keluarganya, ya, yang sedikit demi sedikit menjauh dari makamnya. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing meninggalkan mayit tersebut. Kemudian setelah mereka semua menjauh, mereka semua pulang ke rumah mereka masing-masing, atahu malakani fayuq'idanihi. Kemudian datang kepada hamba tersebut, mayit tersebut, dua malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendudukkan orang tersebut, mayit tersebut didudukkan.
fayaqulani, kemudian kedua malaikat itu berkata atau bertanya kepada hamba tersebut yang baru meninggal, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, kata kedua malaikat ini, mereka menunjukkan seseorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, kemudian bertanya kepada mayitnya, apakah kamu mengenal atau bagaimana pendapat kamu tentang laki-laki ini, ya. Nah, yang diperlihatkan oleh kedua malaikat ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika diperlihatkan laki-laki tersebut oleh kedua malaikat, fa'ammal mu'min, ketika orang tersebut orang mukmin, jenazah tersebut jenazah mukmin, fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Kemudian dia menjawab dengan ringannya, dengan gampangnya, dengan mudahnya, bahwa aku bersaksi sesungguhnya laki-laki ini adalah utusan Allah dan hamba Allah. Fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Kemudian malaikat itu berkata, lihatlah wahai hamba Allah itu kepada tempat kamu di neraka. Ya. Jadi kedua malaikat ini menunjukkan tempat si mayit ini yang ada di neraka. Tuh, lihat tempat kamu di neraka. Ya. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sungguh telah Allah gantikan tempat kamu, ya, di neraka dengan tempat kamu di surga. Ya. Jadi sengaja, ya, hikmah daripada memberikan memperlihatkan tempatnya terlebih dahulu di neraka adalah agar dia lebih senang, ya, agar hamba tersebut lebih bahagia ketika mendapatkan tempat di surga. Ya, diperlihatkan terlebih dahulu tempat yang seram di neraka, kemudian diperlihatkan lagi tempat dia di surga. Sungguh Allah telah menggantikan tempatmu yang di neraka dengan tempat yang indah di surga. Kemudian fayarahuma jami'an, dan orang tersebut melihat kedua-duanya. Ya. Orang tersebut melihat tempat di nerakanya, dia lihat tempat di surganya, dia lihat. Dan wa yufsahu lahu qabruhu sam'una dhira'an, dan Allah luaskan, ya, diluaskan makamnya, kuburannya, yaitu 70 hasta, 70 dhira', sehingga luas. Ya. Ya, jadi terlihat sempit namun terasa luas. Kemudian wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun, dan dipenuhi, ya, makamnya itu, tempat jenazah mukmin tersebut itu dengan tanaman-tanaman yang hijau, yang enak dipandang, ya. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Nah, ini ikhwan rahimakumullah, di sini disebutkan bahwasannya orang mukmin itu ketika meninggal itu Allah siapkan tempat yang indah, ya, yaitu taman-taman surga. Ya. Sampai kapan? Sampai menunggu hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Nah, kemudian wa ammal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau orang munafik, fayuqalu lahu, ya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ditanya oleh kedua malaikat yang tadi, ya, kalau memang jenazah tersebut jenazah kafir atau jenazah munafik, kemudian malaikat bertanya, siapa, bagaimana pendapatmu dengan ini orang, ini laki-laki? Apa jawaban dari orang munafik dan dari orang kafir? La adri
wa kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ya, saya tidak tahu, ya, atau saya saya mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia aja, ya, tanpa saya mengetahui itu siapa, tidak memperdalam dan tidak ingin mengenalinya mungkin, ya, ketika di dunianya. Maka fayuqalu lahu, maka diucapkan, ya, kepada laki-laki tersebut, kepada orang kafir atau orang munafik tersebut oleh malaikat, la darita wa la talita, kamu tidak tahu, kamu tidak membaca, tidak mempelajari. Summa yudrabu bimitraqin min hadidin darbatan baina udhunaihi, kemudian dipukullah, ya, orang tersebut dengan apa? Dengan satu benda palu yang terbuat dari besi dengan pukulan yang sangat keras, dan dipukulnya baina udhunaihi, antara kedua telinganya, di tengah. Fayasihu sayhatan, maka dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yasma'uha man yalihi ghaira tsaqalain, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di sekitarnya itu mendengarkan jeritan-jeritan atau mendengarkan jeritan orang yang sedang disiksa oleh kedua malaikat tersebut dalam kuburnya. Ghaira tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia itu tidak mendengar jeritan dari orang yang sedang disiksa di alam barzakh. Kemudian wa yudayyiqu alaihi qabruhu, dan akan Allah disempitkan kuburannya orang yang kafir atau orang yang munafik tersebut, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang-tulangnya itu hancur, berantakan. Nah, ini ikhwan rahimakumullah adalah kondisi di mana orang, ya, ketika baru meninggal, ya, setelah dia meninggal kemudian dimakamkan, maka ada dua kondisi. Ketika orang tersebut orang mukmin, maka Allah akan berikan nikmat, yaitu nikmat kubur. Dan ketika orang tersebut orang kafir atau orang munafik, maka Allah akan siksa dia. Tempat kuburannya itu menjadi tempat siksaan yang sangat berat sekali untuknya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita Allah takdirkan menjadi orang yang selamat daripada siksa kubur. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, saya mengajak kepada semuanya untuk kita rajin, ya, membaca doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari siksa kubur, ya, dari azab kubur dan azab neraka, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, ya, dan juga fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, ikhwan rahimakumullah, mungkin itu yang hanya yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.